diperhatikan, yaitu yang pertama validitas pengumpulan datanya. Jadi mungkin penelitian-penelitian yang sebelumnya tidak berhasil atau kurang menghasilkan bukti yang valid atau yang logis karena pengumpulan datanya lemah kurang valid, kurang berbobot. Jadi diupayakan oleh peneliti supaya mengumpulkan data dengan alat atau dengan cara yang lebih valid. Valid artinya berbobot. Nah, berbobot menurut siapa? Nanti kita bahas waktu sampai di bab 3, tapi secara singkat, valid menurut para ahli dan juga ada bukti-bukti dari hasil pengumpulan data yang menunjukkan kalau alatnya itu valid. Kemudian penggunaan alat atau cara yang valid dengan cara yang reliable atau dengan cara yang bisa dipercaya, yang standar, yang baku. Juga subjek penelitian, jadi yang memiliki data itu tepat untuk diminta atau dikumpulkan datanya. Kemudian segi yang kedua, pengolahan datanya juga valid, jadi diupayakan di penelitian berikut supaya validitas pengolahan datanya ditingkatkan. Nah, mengolah datanya kita menggunakan teknik-teknik ilmu statistik. Ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kadang-kadang si peneliti secara sengaja atau tidak sengaja melanggar syarat-syaratnya. Nah, teknik-teknik ilmu statistik ini berguna untuk meringkas data. Atau kalau data dikumpulkan pada suatu sampel perlu diinferensikan, diterapkan ke populasinya. Atau kadang-kadang kita juga harus menginferensi tentang akurasi pengumpulan datanya. Kemudian segi yang ketiga, validitas penafsiran data. Di sini ada dua macam validitas, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal maksudnya kita ingin menyimpulkan bahwa yang menyebabkan akibat adalah penyebab yang diduga atau intervensi yang diduga. Nah, kadang-kadang hubungan ini semu karena si peneliti lalai untuk mempertimbangkan atau ikut mengamati variabel-variabel perancu yang merancu penafsiran. Kalau ini tidak diperhatikan, validitas dalamnya turun. Kemudian validitas luar atau penafsiran ke populasi-populasi di luar populasi penelitian. Temuannya dari penelitian kita ingin kita rekomendasikan supaya diterapkan di tempat lain, tapi karena kita kadang-kadang terlalu ketat mengendalikan penelitian karena ingin meningkatkan validitas dalam, tapi akibatnya validitas luarnya menjadi lebih rendah. Ini juga akan kita bahas di bab 3 nanti. Jadi penelitian ini sebaiknya dilakukan dengan rancangan yang kokoh. Jadi memperhatikan ketiga aspek ini. Seringkali mahasiswa itu hanya menyebutkan yang ketiga. Jadi secara singkat mereka mengatakan penelitian ini dilakukan dengan rancangan eksperimen murni. Itu sebenarnya hanya menyangkut yang ketiga. Atau menggunakan rancangan cross seksi atau studi kasus. Ini sebenarnya hanya menyangkut yang ketiga. Nah, sebenarnya banyak penelitian menjadi kurang berbobot atau tidak bisa memberi rekomendasi untuk action karena pengumpulan datanya yang tidak valid. Jadi akibatnya kesimpulannya menjadi tidak logis dan tidak ada bukti atau belum ada bukti untuk
memberi rekomendasi untuk tindakan. Jadi evidence based public health atau evidence based medicine atau evidence based nursing dan sebagainya masih kekurangan bukti. Jadi ini yang diupayakan. Tapi untuk S3 selain rancangan yang kuat, ya tadi ada kerangka konsep yang lebih masuk akal. Jadi misalnya contoh DOTS tadi, ternyata dengan penelitian yang kuat rancangannya terbukti kalau DOTS ini tidak berbeda dengan kalau mengobati sendiri, jadi tanpa pengawasan. Jadi buat apa kita membuat program-program dan membuang banyak uang untuk meningkatkan kesetiaan minum obat dan meningkatkan kesembuhan melalui kegiatan pengawasan. Dan ini sudah menjadi kebijakan internasional melalui WHO dan juga di hampir semua negara semua menganjurkan DOTS. Di Indonesia di semua puskesmas sebagai DOTS. Tapi dari penelitian-penelitian yang valid, yang rancangannya kuat, ternyata tidak ada bedanya. Jadi sekarang ada kesempatan bagi mahasiswa S3 yang berminat di pengendalian penyakit ini TB paru untuk memperbaiki konsep tentang bagaimana supaya pasien-pasien ini tidak putus berobat dan supaya tingkat kesembuhannya meningkat. Jadi mungkin menggunakan teknik-teknik lain untuk meningkatkan motivasi. Jadi ini contoh dari melakukan penelitian S3 dengan kerangka konsep yang lebih valid dan juga dengan sendirinya dengan rancangan yang kuat. Slide berikut. Nah, sekarang kita kembali ke masalah penelitian dan tujuan penelitian. Kalau kita sudah menemukan makalah systematic review yang seterkini mungkin dan yang bermutu, di bagian konklusi ada saran-saran untuk penelitian lebih lanjut dan apa yang harus diperbaiki. Nah, ini merupakan materi atau ide untuk merumuskan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Kenapa harus yang seterkini mungkin? Ya supaya pencarian makalah-makalah penelitian empirik yang berikut tidak perlu terlalu banyak. Jadi kalau makalah systematic review-nya itu tahun 2014 dan makalah laporan penelitian empirik yang terakhir mungkin bulan November tahun 2013, kita tinggal melanjutkan mencari makalah-makalah yang terkini. Dan dari makalah pasca systematic review kita kemudian periksa untuk melihat apakah peneliti-peneliti selanjutnya yang berikut sudah mengadakan perbaikan dalam rancangan dan dalam hal kerangka konsep. Dan ini yang kita masukkan dalam bab 2 nanti, telah pustaka. Jadi itu tujuannya kita mencari makalah systematic review yang terkini supaya tidak terlampau banyak makalah penelitian empirik pasca systematic review yang perlu dicari dan yang perlu di critical appraisal dan yang perlu di sintesis. Kemudian kita juga perhatikan soal mutu ya. Nah, awal ini berarti nanti ada masalah penelitian yang terkini. Jadi tulis dulu masalah penelitian yang awal dari hasil dari melihat makalah systematic review yang terkini. Tetapi nanti setelah bab 2 kita bisa menemukan masalah penelitian yang lebih terkini dan tujuannya juga lebih terkini. Sekali lagi yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah apa yang akan
akan dikerjakan oleh si peneliti dalam rangka menjawab atau memecahkan masalah penelitian.